Casey and Maxi, mungkin kalau di dunia main sinetron sepasang udah ada, film udah ada, presenter udah ada, chef baru kali ini ada berdua nih kayaknya nih, ya. Dan mereka ini ternyata yang uniknya mereka ini ada awalnya dari profesi private dining. Ini agak sedikit Indonesia masih agak jarang nih. Waduh. Bisa ceritain nggak sih sebenarnya romantisme kalian sebagai chef nih? Awal perjumpaan itu seperti apa sih? Kamu ngomong. Lucu sih, namanya cowok lah. Waktu dikenalin gitu, kita dikenalin sama Family friend, ya, family friend. Kebetulan dia baru pulang dari New York nih ceritanya. Terus aku juga baru pulang dari waktu itu dari Paris, habis belajar. Nah, waktu diketemuin juga males banget gitu kayaknya. Ih ngapain sih diketemu-temuin? Dijodohin maksudnya? Nggak dijodohin sih. Nggak dijodohin Cuma sih. kita bingung mau ngapain ya. Bisnis Maksudnya kayak untuk bisnis dulu pertama. Soalnya kan saya juga tidak ada pastry chef dan Casey pastry chef juga tidak begitu banyak kesibukan waktu itu. Kita dipertemukan. Oh jadi awalnya kalian ini baru pulang 2009. Iya, masing-masing dari kalau aku Casey habis dari beasiswa di Paris, kalau Max dari New York. Ya. Aku habis kerja, aku habis masak di New York. Yang tadi itu ya, si Ramsey. Nah ketika balik ke Jakarta kemudian memulai, tadinya memang sudah mau buka private dining itu kan? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Ketemu private dining mulai dari saya lagi di kafe malam ketemu teman punya teman, dia tanya, saya mau dong masakan gaya Gordon Ramsay di rumah. Saya pikir gimana caranya? Oh saya datang ke rumah yuk gitu. Oke, saya datang, kita masak, sukses. Minggu depannya dipanggil lagi Mas Ari. Terus habis itu ya begitu, jadi masak kayak 5 course, 6 course, degustation di rumah orang. Jadi konsepnya fine dining, cuman di rumah. Wah seru juga tuh sebenarnya. COD gitu di delivery. Apa tuh? Kan COD. Itu mah online shop. Aduh, ini kacau. Kalau boleh tahu. Jadi kan gaya baru, delivery chef, private dining. Private dining, chefnya yang dibawa Chef ke rumah on ya? call. Yang dibawa ke rumah. Ya, chef on Chef call. Chef on call call. would be a good ya. Chef on call. Ini sesuatu yang baru juga nih, bicara mengenai chef on call atau private dining sendiri nih. Ini kan bisa dibilang mungkin baru kalian yang menjalankan hal seperti ini. Saya nggak tahu mungkin kalau pernah ada juga ya. Ini idenya apa karena mungkin pernah ada di luar atau bagaimana? Atau mungkin memang baru cross your mind saat itu? Dapetnya ya marketnya di Kayak situ waktu itu, kebetulan. Kebetulan aja. Soalnya ini benar-benar bisnis di mana word of mouth. Soalnya kita tidak pakai advertisement atau apa. Jadi kita cuma dari satu job ya. Kalau job itu bagus ya good. Kita dapat klien lagi dari situ. Dari Jadi situ, yang dari makan situ. di pas waktu kita di mana makan di situ terus dia suka. Jadi abis itu dia ngundang kita lagi Iya, beda tempat gitu. Oh jadi sebenarnya ini seperti, kalau ini karena testimonial biasanya lebih meyakinkan dibanding kalau Iya, misalnya dari mulut ke mulut ya. iklan gitu ya. Benar. Karena kan rekomendasi dari orang yang pernah merasakannya. Nah sejauh ini kalau mungkin orang yang di rumah belum tahu seperti apa sih sebenarnya private dining itu, chef on call ini, prosedurnya nelpon, minta menu atau bagaimana? Kalau yang sudah kenal sih tinggal telepon Max. Saya butuh dong buat hari ini berapa orang, begitulah. Kalau ada klien baru, biasanya saya survei dulu rumahnya, kasih menu, optionsnya, dan dari situ baru kita deal. Oh Separah gitu. Itu. Cuma kebanyakan sih kalau kerjaan yang ini 60%, 60% itu ya existing customer. Jadi kayak lebih Repeat customer gitu ya? Customer, Iya, benar pengulangan sekali. nih. Pengulangan ya. Nah sekarang latar belakang dari masing-masing deh kita mau tahu nih. Casey dulu awalnya tertarik menjadi seorang chef, bagaimana ceritanya? Dulu katanya dulu pernah kerja di bank ya? Iya dulu di bank. Jadi emang suka masak sih dari kecil. Cuman biasalah namanya dulu tahun berapa ya? Sekitar tahun 1999 tuh kan university. Nah udah gitu mau ngambil masak, orang-orang kan kayak chef tuh masih kayak apa sih? Mana ada sih dulu kayak chef keren gitu, kayak nggak ada kan. Biasanya tukang masak ngapain sih di belakang gitu. Parents biasanya kan, ih ngapain sih lu jadi tukang masak gitu. Di belakang juga ada tukang masak bombo katanya. Ya udah katanya, udah deh ikutin aja maunya apa ya udah ambil manajemen aja, ambil manajemen ke bank, udah ke bank tapi nggak suka. Jadinya ya udah akhirnya mereka nyerah juga katanya. Ya udah deh pergi aja deh, sukanya apa diambil. Ya terus sampai sekarang sukses ya udah. Wah baru tahu gitu orang tua ya. Nah, kalau Maxi sendiri dulu juga ambil manajemen kan? Saya juga, iya saya bisnis. Nyasar dulu ya. Saya manajemen ya gara-gara saya tidak bisa ngambil yang lain, saya kurang cukup nilainya. Sebenarnya mau ngambil law, cuman kurang nilai. Habis itu ini gara-gara satu keluarga saya pindah, saya dan adik saya, Susan, David dan ibu saya
pindah ke Perth. Di Perth kan satu keluarga kita harus mulai kehidupan baru gara-gara di Jakarta waktu itu krisis. Ayah saya masih bolak-balik waktu itu, masih ada bisnis di Jakarta juga. Sekarang sih semuanya di Jakarta. Di Perth tuh kita harus struggle, jadi kayak harus masak deh tiap hari. Ibu saya kurang begitu pandai masak. I love you mom, cuman That's the truth gitu. thanks for that juga. Kayak kalau enggak juga saya nggak mungkin masak. Iya, masak Ya, bisa. Mama masak Cuma oke saya kan lah. orangnya demen makan-makan. Aku demen banget makan, dan saya kalau makan gak enak, saya mungkin bisa komplain. Jadi dari situ saya mulai belajar sedikit-sedikit, Mas Ari. Jadi kayak apalagi di Australia, ingredientnya bagus kan. Susunya, dagingnya, seafoodnya. Jadi dari situ saya mulai mengenal bagaimana cara mengolah masak. Dan ya waktu itu umur 17-18, kerja paling gampang di restoran, paling gampang masuk, nggak butuh apa-apa, cash job lagi. Ya buat party duitnya, jadi kayak ya dapat duit. Easy come, easy go gitu ya? Easy come, easy go. Terus akhirnya kecantol, demen kerja di restoran, kerja di dapur itu Dengan demen cinta sekali. masak ya? Awal Awal- kerjaannya apa? Pas kerja di restoran? Motong wortel, kentang. Namanya di mana ya waktu itu? Saya di Perth. Di Perth ya? Aku di Perth, aku di The Bridge, Chef Benny. Oh, kalian juga belum tahu ya kalian untuk kerja di mana dulu? Dulu kita kerja banyak. Dari saya dari umur 17, Casey dari umur berapa? Casey dari umur berapa ya? Wak? Mulai- Mulainya telat. Kamu mulai telat. 23 kayaknya. 23. Cuma banyak kita kan kerjaan kan restoran 2 tahun, tiap 2 tahun ganti restoran. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Jadi nemplok-nemplok aja. Nyuci piring juga gitu Cuci berarti? piring, Nyapu, ngepel semuanya. Nyapu juga? surfing, Iya. iya dong. Oh, surfing juga, surfing? Surfing juga. Iya, surfing Tuh. juga. Berarti benar-benar dari bawah untuk mengetahui bagaimana masak sampai penyajiannya mereka udah pernah Iya. ngejalanin. Tapi itu yang paling benar sih sebenarnya. Itu harus ya. Itu harus ya, itu sebuah pakem. Harus. Nah sekarang kita kembali kepada profesi kalian sebagai chef nih. Akhirnya bertemu karena satu kebutuhan ingin mencari seorang yang jago pastry, akhirnya ketemu. Nah kalau boleh tahu nggak spesiality dari kalian masing-masing apa nih? Dalam apa? Dalam Masak, apa? masak. ya. Masak. Oh, kalau dia apa sih? Kamu lebih pastry, kamu Aku pastry and baking. Baking. Kalau Kalau saya dia masak. ada paling susah tuh kalau saya baking dan pastry tuh kurang jago bener kayak. Jago banget. Kurang jago. Pastry and baking tuh butuh sekali Kalau special dia, talent kalau dia nggak menurut sabar saya. gitu orangnya. Jadi pastry-nya gitu, kalau kita sebagai pastry chef tuh tahu kalau misalnya makanan bukan dibuat sama pastry chef tuh beda. Kita bilangnya itu dessert hot chef gitu. Oh gitu. Iya, dan dessert dia tuh kebanyakan tuh dessert cepet jadi ya. Cepet jadi, Iya. benar. Yang penting cantik dan enak, Iya. udah. Kalau pastry chef, Casey would pikirin, jadi ada layer, Iya. ada multiple flavor. Oh, jadi Lebih memang- bulat saja. Skillnya harus benar-benar masuk ke dalam ya. Tinggi dia. Dessert tuh aneh-aneh kan sekarang kan dia bentuknya udah kayak gimana. Ternyata bukan bentuknya aja, ketika kita potong ada apa lagi di dalamnya. Waduh, sepertinya sekarang ini kita tes nih. Berhubung mereka ini jago kulik-kulik makanan, inilah dia Celeb Challenge. Ini adalah makanan yang sangat lezat. Apa ini namanya? Ini chocolate tart. Chocolate Iya. tart, Yang satu lagi flaky donut. flaky donut. Jadi ini kita mau challenge mereka berdua untuk menghias. Oh, Bukan kamu dan Aku aja, Casey. Kamu menghias. Aku yang hias. Iya, aku menghias ini, kamu menghias ini. Kamu dikasih piring yang lebih besar, jadi biar Bisa lebih ya? gampang. Ri, dia nantangin keahlian saya untuk Oh my God. Hesti tertantang. Dia biasa masak air aja gosong. Sorry, saya bukannya gosong. Saya cuma bingung aja itu air bumbunya apa aja. Boleh. Oke, berarti saya. Ambil, boleh. Mulai dari sekarang nih ya. Yang paling bagus berarti nanti Ari yang nilai nih, Ri. Siap. Oke. Blind test gitu ya. Oke. Paling enak nilai. Sih berarti nilai juga kayaknya ya. Saya- Boleh. Saya malu loh, ya ampun Mas. Oke, kita Ntar gue nyontek kok nggak ada. kasih Ti, sedikit mulai dulu. Ti. Iya, bentar dong. Ini kan Jadi kamu hias aja. Jadi piring ini sebagai kayak kanvas, Ya. kanvas yang kosong dan silakan di saya udah bersih ya. Nih tadi udah dijilat. Kali ini ya. Ini saus nih. nih sausnya Saus nih. ya. Kayak saya suggest jangan terlalu jauh, di tengah
lebih di tengah. Terserah dia kali Oh mau terserah ngapain. ya, jangan ntar makin under Oh iya pressure. benar. Saya ini udah tertekan ini saya. Luar biasa. Bukan saya tetap nyontek. Masih jangan lihat saya. Mau nggak usah deg-degan nih. Tuh kan ini nyanyi aja salah. Jadi pakailah. Ada apa? Jangan nyontek dong. Ini saya takut terlalu bagus. Ya. Barusan lewat. Itu nyontek total loh. Total. Nyontek Udah total. nggak kena. Nggak, Ya, ini kok. ini gimana lagi? Bantuin Mas. Ya, Hesti silakan pakai ini. Nih dia bikin apa sih? Boleh Coklat pakai garnish biar lebih cantik, biar lebih tinggi. Gue baru pernah ngeliat chef kayak begini. Iya. Kamu lagi nyontek atau lagi? Ya udah. Nih yang ini. Boleh Udah, dipakai. aku kasih satu. Oh udah. Heeh. Ya jatuh. Ya hancur deh. Masih ada satu lagi, don't worry. Oke, udah selesai. Udah selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk dua chef ini. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Ini namanya coklat dark tadi ya. Iya. Ini sepertinya berbentuk bernuansa romantis, ya. Karena ya seperti ada gelangnya, kayak ya kalau gede jadi cincin ya. Udah gitu di sini ada merah-merahnya. Saya mau tahu seperti rasanya seperti apa, tapi kita lihat penampilannya dulu nih. Bagus juga. Yang ini sih donatnya bagus, cuma perancangannya remuk ya. Ini strawberry di mana-mana. Ada tulisannya lagi, ini enak. Butuh pengakuan banget sih. Oh enggak, ini lihat karyanya. Seorang chef pastry seperti saya ini, itu menumpahkan perasaannya ke dalam tulisan. Oh iya. Jadi memang ini terlihat jelas gitu. Kalau ini tertata kan, ini kayak vas bunga jatuh. Ada yang pecah, ada yang, aduh bentuknya nggak jelas. Tapi sekarang kita lebih kreatif ya. cicipin. Ya. Makanya harus gitu ya Pak. Kalau makan pastry harus sampai semuanya. Ada yang meleleh Pak. Sehari. Tapi bener loh, Heeh. rasanya, aduh, Nggak enak, jarang kan? nyobain. Gak enak kalau nggak nambah. Kayaknya ini kalau lagi pacaran, lagi sama pasangan, ini rasanya romantis banget. Jadi untuk mengamankan, saya taruh di sini kalau gitu. Yang ini oke. Sekarang kita coba yang ini. Yang ini sudah pasti enak. Cuman memang desainnya itu kita pikirkan sedemikian rupa. Ketika huruf I itu bersatu di sini, ini udah bagus. Banyakan ngomong. Ini langsung dimakan gini bisa ya? Bisa. Iya. Walaupun didesain seperti ini berantakan, tapi rasanya luar biasa ya. Jadi pemenang desainnya siapa Pak? Hah? Pemenang desainnya. Terima kasih. Saya simpen dulu. Ini dua-duanya ibaratnya sebuah makanan, pastry jatuhnya nih ya. Iya. Pastry tapi jarang masuk ke dalam mulut saya dengan rasa seperti ini luar Iya, biasa buat makan ini. Nah, sepertinya bergabung menjadi satu, dua profesi yang sama, kemudian berbisnis juga sama, itu mempertebal cinta nggak sebenarnya? Ada up and down-nya ya. Ada up and down-nya. Jadi kalau bisnis, family. Jadi kalau kita harus bisa pisahkan itunya, we're okay. Jatuhnya takut personal gitu ya dalam adjustment-nya kadang-kadang gitu ya. Sama Pasti kan mungkin untungnya kita gini, akunya beda gitu kan, pastry sama hot chef kan. Soalnya kan kadang-kadang chef tuh punya ego ya. Jadi kalau misalnya kita sama bidangnya mungkin kita bisa berantem iya, jadi kali. kalau dibilang Casey lebih bikin kue, saya bikin Iya. makanan panas. Jadi nggak terlalu Nggak terlalu cross ya. nggak Nggak terlalu terlalu cross. cross. Jadi justru saling melengkapi, ini seperti yin and yang. Karena setiap habis makan besar, pasti juga butuh pastry-nya ya kan gitu. Untuk mengetahui seperti apa kehangatan keluarga mereka, kita memiliki tayangan mengenai mereka berdua. Mari kita lihat tayangannya, ini dia.
wedding cake-nya bikin sendiri. Sampai wedding cake bikin sendiri ya. Itu tadi penggambaran mengenai hubungan antara Maxi dan juga Casey. Lebih detail lagi kita akan bahas di segmen berikutnya di Tonight Show.